Bukannya jadwalnya dia sampai besok sore, Bu? Semestinya begitu. Tapi acara dia di Kuala Lumpur ada yang dibatalkan, jadi dia memilih terbang ke Jakarta lebih cepat. Tapi Pak Dadang kan sedang cuti. Bu? Tetap panggil dia. Siapa lagi? Nggak mungkin kita pakai taksi, dan nggak mungkin malam-malam begini cari penyewaan mobil. Aina menghubungi Pak Dadang. Namun sopir Bu Rosidah itu tetap tidak bisa datang malam itu. Pak Dadang sedang di rumah sakit, istrinya sedang bukaan 7, Bu, tidak bisa. Aduh bagaimana ini? Bingung aku. Mau nyuruh si Anton, nanti geger lagi dia sama istrinya. Waduh repot banget. Tolong tulis. Nah, harus nambah sopir. Mungkin Pak Satpam bisa nyopir. Bu, nggak bisa dia. Bisanya naik sepeda motor. Bagaimana ini, Miss Pauline penting, dia bintang dari Prancis mau kita jadikan bintang iklan bareng artis papan atas kita. Kalau ibu percaya sama saya, biar Bu Rosidah kaget bukan kepalang. Saya yang nyopir. Kau serius, ini nggak guyonan. Nah, Aina mengeluarkan SIM dari dompetnya. Saya serius, Bu. Ini SIM saya. Acara menjemput bintang iklan dari Perancis berjalan lancar, bahkan lebih dari ekspektasi Bu Rosidah sebab sambil menyopiri Lexus, Aina bisa nimbrung berbincang menggunakan bahasa Inggris dengan lancar. Seminggu setelah itu, Aina diminta Bu Rosidah untuk tinggal di rumahnya. Sudah lama ibu mencari orang yang cocok menemani ibu. Belum juga ketemu. Aku merasa cocok denganmu. Selama ini aku tinggal bersama 2 orang pembantu, Mbok Mur dan Mbok Ginah. Tolong, jangan tolak tawaran ibu, atau ibu profesional saja. Kesediaanmu tinggal di rumah ibu untuk menemani ibu akan ibu hargai perharinya. Mau berapa perharinya? Aina terima dengan senang hati. Toh, selama ini Aina sudah anggap ibu layaknya ibunda kandung saya sendiri. Jadi tidak usah pakai hitungan perharinya berapa begitu. Dan tinggal bersama Bu Rosidah di perumahan Bogor Sentausa benar-benar mengingatkan masa-masa dirinya tinggal berdua dengan ibunya di Kaliwenang. Masa-masa ia kelas 6 SD hingga lulus SMP. Setelah itu ia ke pesantren. Lalu ibunya wafat. Ia memperlakukan Bu Rosidah layaknya ibunya sendiri. Dan ia belajar banyak darinya. Ternyata Bu Rosidah adalah istri seorang guru besar ekonomi pertanian IPB. Almarhum Profesor Nur Wahyudin. Jadi, ada ribuan buku dalam rumah itu. Dan ia diizinkan membaca buku mana saja yang ia suka. Bu Rosidah tinggal sendirian, karena anak-anaknya tidak ada yang tinggal di situ. Bu Rosidah memiliki 4 orang anak, yang sulung bernama Asna Nur Kamila. Ia harus ikut suaminya sebagai diplomat yang selalu pindah-pindah tempat tugas. Sekarang sedang tugas di Finlandia. Yang kedua bernama Anjar Nur Prakoso, berprofesi sebagai dokter spesialis bedah saraf di RSUD Bandung. Anak ketiga bernama Anton Nur Satrio, bekerja di sebuah perusahaan minyak multinasional di Jakarta. Dan yang bungsu, sudah meninggal sejak umur 1 tahun, namanya Sania Nur Rezekia. Nama si bungsu diabadikan jadi nama perusahaan. Ibu merasa hidup lagi ada teman diskusi dan bicara di rumah ini. Ibu tidak ingin kau hanya jadi karyawan. Kau harus jadi pemilik perusahaan. Coba buatlah ide buat usaha apa, buat proposal bisnisnya. Ibu akan bantu ide dan bantu merealisasikannya hingga jadi sebuah usaha yang hidup, ujar Bu Rosidah suatu pagi. Tawaran itu membuat kedua mata Aina berbinar-binar. Saya akan mulai dari usaha bikin roti, Bu. Modalnya tidak besar. Di rumah ini juga ada oven bagus dan jarang dipakai. Dari kecil dulu dititip di kantin-kantin perkantoran di sekitar kantor kita. Ide yang cerdas. Segera mulai usaha membuat dan jualan roti dan kue itu kini mulai berkembang. Aina sudah menyewa ruko di dekat Universitas Ibn Khaldun sebagai tempat usaha yang ia beri nama Roti Barokah. Ia teringat nasihat Pak Kiai. Hidup ini yang penting barokah. Penuh ridha Allah, apa saja kalau barokah. Meskipun sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi tidak barokah.
Ia menamai usahanya dengan roti barokah, dengan harapan itu menjadi rezeki yang barokah bagi dirinya dan bagi siapa saja yang terlibat dengan bisnis itu, termasuk semua orang yang membeli dan mengonsumsi roti itu. Jadi dalam nama, ada doa. Bu Rosidah seperti ingin menurunkan semua ilmu bisnisnya pada Aina. Ketika ia melihat ada satu titik kelemahan Aina, ia langsung perbaiki. Setiap bulan, Bu Rosidah membantu mengevaluasi perkembangan bisnis Aina. Bu Rosidah juga menyarankan Aina ikut membaca majalah-majalah bisnis. Bahkan tidak jarang ia menyarankan agar Aina ikut kursus singkat 1-3 hari. Ini di VUI Depok ada kursus tentang Design Thinking for Business dan Pricing Strategi. Kau harus ikut. Besok di ITB Dramaga ada seminar Profesor Tom Redman dari Melbourne. Seorang pakar operasional risk management. Kau harus ikut, bawa rekaman. Ini ada kursus 1 pekan tentang Managing Talent for Every Manager di Singapura. Ini penting bagimu untuk bekal memimpin perusahaan kelas global. Kau harus ikut. Ibu sudah daftarkan dan sudah bayar pekan depan. Kau harus ke Bandung, ada seminar sehari tentang bisnis kuliner. Pembicaranya para CEO perusahaan kuliner terkemuka tanah air. Kau harus ambil pengalaman mereka dan dapatkan kontak mereka untuk membangun jaringan. Begitulah Bu Rosidah menggembleng dirinya. Dan Aina tidak pernah sekalipun membantah saran Bu Rosidah. Baginya perempuan itu adalah Bu Nyai-nya dalam bidang bisnis dan ekonomi. Bu Rosidah tidak hanya sukses bisnis jasa perawatan kulit, ia juga sukses dalam bisnis properti dan travel. Setelah Aina tampak sukses dengan bisnis roti di Bogor, ia sendiri tertarik untuk bisnis makanan. Kini Aina tidak hanya menjadi asisten Bu Rosidah, tetapi ia sering juga merangkap menjadi sopir dan sekretaris Bu Rosidah, atau lebih tepatnya, ia mirip koordinator para sekretaris Bu Rosidah. Sebab di semua lini usaha, sesungguhnya Bu Rosidah punya sekretaris. Selain berkembang dalam dunia bisnis, Aina tetap berusaha tidak melupakan amal-amal ukhrawi. Ia terlibat aktif di 2 pengajian, yaitu pengajian para pegawai dan karyawan Sania Spa dan Skincare dan pengajian majelis taklim ibu-ibu di perumahan sebelah yang diasuh Ustazah Fatimah. Selain itu Aina juga memimpin gerakan Muslimah Peduli Anak-anak Jalanan. Gerakan itu mulai mendapat dukungan dari banyak kalangan di Bogor dan sekitarnya. Aina menyadari sepenuhnya bahwa itu semua adalah karunia dari Allah yang harus ia syukuri. Tanpa karunia, taufik dan rahmat Allah, ia tidak akan mendapatkan segala nikmat yang ia rasakan. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, lirihnya. Aina melihat jam dinding di kamarnya. Sudah jam 6:45. Ia harus mandi dan siap-siap, sebab 6:30 ia harus mengantar Bu Rosidah ke tengah kota Jakarta. Gadis itu bangkit dari tempat tidurnya. Sebelum masuk ke kamar mandi ia meraih ponselnya yang sedang ia cas lalu membukanya. Ternyata Lestari meneleponnya 7 kali sejak menjelang subuh. Ia langsung menelepon Lestari. Ada apa, Tari? Belum dapat kabar, Mbak, nggak baca berita. Berita apa? Sungai itu meluap, benar firasat Mbak Aina, untung anak-anak sudah kita ungsikan ke masjid. Mbok Sani bagaimana? Tanya Aina penuh cemas, hanyut bersama rumah itu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ini saya dan Mila sedang menuju masjid itu. Anak-anak kita bawa ke rumah yang sedang kita siapkan itu aja ya Mbak. Iya, kamar-kamarnya kan sudah selesai dicat. Nanti kau beli karpet yang murah saja. Sementara mereka tidur di lantai di atas karpet tidak apa. Sambil kita lengkapi semuanya. Hari ini saya harus ke Jakarta. Iya Mbak Aina. Wajah Mbok Sani yang tulus itu langsung terbayang di pelupuk mata Aina. Kalau ajal sudah datang tak ada yang bisa mengurungkan. Bagaimana tidak, Mbok Sani dibujuk-bujuk tetap tidak mau tidur di masjid. Ia pilih tetap di rumah kumuh di atas sungai itu. Aina hanya berdoa semoga Allah mengampuni segala dosanya dan menerima segala amal baiknya. Meskipun miskin,
Mbok Sani tidak pernah tinggal sembahyang dan sayang pada anak-anak jalanan.